Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meftawiyananta, NPM 22510401116. Saya Melia Lukaturmila, NPM 22510404117. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan materi tentang Sejarah Daulah Turki Utsmani. Pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa-bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka pindah ke Asia Tengah, mereka berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsian. Mereka kemudian menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka dari Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Artonggol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alaidin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alaidin mendapat kemenangan. Maka atas jasa baik mereka itu, Sultan Alaidin menghadiahkan sebidang tanah kepada mereka di Asia Kecil dekat Bizantium. Sejak itu mereka terus membina dan membangun wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kotanya. Oleh sebab itu, mereka meminta bantuan Paus Urban V agar sudi menjadi perantara untuk meminta bantuan pada raja-raja Eropa Barat, supaya sama-sama membendung gelombang kekuatan Islam ini. Paus pun memenuhi permintaan mereka dengan mengirim surat-surat khusus kepada raja-raja Eropa. Kepemimpinan pemerintahan pun tetap mereka pegang, yang ada hanya mereka diharuskan membayar pajak, jizyah. Keadaan seperti ini sering dimanfaatkan mereka untuk mengadakan perlawanan dan meminta pembebasan kembali. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 4 orang sultan, yaitu yang pertama Sultan Bayazid I pada tahun 1389 sampai dengan 1403 Masehi. Sultan Bayezid I itu yang paling ditakuti di Eropa. Dan yang kedua ada Sultan Muhammad II, yaitu pada tahun 1451 sampai dengan 1484 Masehi, bergelar Al-Fatih Sang Penakluk. Dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan dulu oleh Sultan Bayezid I. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Salim, yaitu pada tahun 1512 sampai dengan 1500 Masehi. Yang terakhir, yang keempat adalah Sultan Sulaiman I Al-Qanan, yaitu pada tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Sultan Bayezid I menggantikan ayahnya menjadi sultan dalam usia ke-34 tahun. Tahun 1393 Masehi, Bayezid mengirim pasukan di bawah komando anaknya Sulaiman untuk menyerang Bulgaria. Ketika Bayezid mempersiapkan ekspansi ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timurlang hendak melakukan penyerangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi di Antakara pada tahun 1402 Masehi. Tapi baru saja mulai pertempuran, tiba-tiba serdadu bangsa Tartar yang ada di barisan Bayezid berpihak kepada Timurlang. Maka bagaimanapun Bayezid dengan kegagahannya, tapi dalam pertempuran yang tidak seimbang, pasukannya menjadi kucar kacir dan dia bersama anaknya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan setahun kemudian. Karena kekalahan Bayezid di Antakara itu membawa akibat buruk bagi daulah Turki Utsmani, dalam keadaan itu, putra-putra Bayezid saling berebut kekuasaan, karena belum ada yang dipersilahkan Bayezid untuk menjadi sultan sesudahnya. Suasana buruk ini pun baru berakhir setelah Sultan Muhammad I pada tahun 1403 sampai dengan 1421 Masehi dapat mengatasinya. Setelah Timurlang meninggal pada tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putranya yang satu sama lain saling berselisih. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Maka usaha Muhammad I yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri dilanjutkan oleh anaknya Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai dengan 1451 Masehi, sehingga suasana yang kondusif telah diwariskan kepada anaknya yaitu Muhammad II.
Sultan Muhammad II, kekuasaan Daulah Utsmani yang sedemikian luas di Asia Kecil dan di Eropa Timur tidak dapat kokoh sebelum Konstantinopel ditaklukkan. Oleh sebab itu, menaklukkan Konstantinopel suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena urusan hidup matinya Daulah Turki Utsmani terletak pada keberhasilan mereka menaklukkan Konstantinopel. Menaklukkan Konstantinopel bukan saja menyangkut urusan negara, tetapi juga menyangkut jihad yang kelak akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun rela mati untuk perang tersebut. Pembangunan benteng tersebut memakan waktu selama 3 bulan. Pembangunan benteng itu sudah diperhitungkan secara matang dan terencana karena pengampungan Konstantinopel akan menyedot tenaga yang besar, rencana yang matang, persenjataan yang lengkap, dan tidak boleh gegabah. Pada sisi lain, Kaisar untuk kedua kalinya berusaha untuk membujuk Sultan agar dapat mengurungkan niatnya untuk menyerang Konstantinopel. Jika Kaisar mau menyerahkan Konstantinopel, maka Sultan akan menjamin keselamatannya. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak dapat diterima oleh Kaisar. Dengan jatuhnya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, maka akan lebih mudah arus ekspansi Daulah Turki Utsmani ke benua Eropa. Maka berakhirlah penyerbuan yang sangat dramatis dan mendebarkan, sehingga Sultan Muhammad II berharap mendapat gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk. Tindakan strategis yang dilakukan Sultan Muhammad II setelah menaklukkan Konstantinopel adalah memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota Daulah Turki Utsmani dari Adrianopel ke Konstantinopel setelah mengadakan perbaikan-perbaikan yang rusak akibat perang. Sultan Muhammad II mengatur rencana besarnya untuk menaklukkan Eropa. Maka pada tahun 1458 sampai dengan 1460 Masehi, dia menaklukkan kerajaan Serbia, Bosnia, dan Morea. Untuk kedua kalinya dan kali ini mereka diwajibkan Sultan untuk membayar upeti kepada Daulah Turki Utsmani. Muhammad II ini mulai ada perhatian pada bidang lain, yaitu gereja Hagia Sophia yang dimodifikasi dan disulap menjadi masjid. Kemudian sebuah masjid baru yang lainnya dibangunnya pula, namanya Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, atas bantuan seorang arsitektur Yunani yang bernama Christodoulos. Akhirnya dalam usianya yang ke-51 tahun, Al-Fatih atau Sultan Muhammad II pun meninggal dunia, dan dia dimakamkan dekat Masjid Megah yang dibangunnya di Konstantinopel atau Istanbul. Dia digantikan oleh anaknya Sultan Salim I, yaitu pada tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Periode Sultan Salim ini adalah periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan. Selain itu, dia pun mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir. Ketika menaklukkan Daulah Mamalik, Sultan Salim I meminta kepada Khalifah Abbasiyah agar menyerahkan kekhalifahan kepadanya. Sebenarnya ia sebagai Sultan Turki Utsmani tidak perlu meminta kekhalifahan itu kepada Khalifah Abbasiyah, karena sebelum itu Daulah Fatimiyah pun di Mesir sudah memiliki gelar khalifah. Demikian juga Daulah Umayyah di Spanyol, Abdurrahman dan An-Nasir juga sudah memakai gelar khalifah. Sekarang ditambah Daulah Turki Utsmani memakai gelar khalifah. Sultan Sulaiman Al-Qanim. Sulaiman yang menggantikan ayahnya berhasil membawa Daulah Turki Utsmani ini ke puncak klimaks perkembangannya. Dia mengarahkan ekspansinya bukan hanya ke dunia barat tetapi juga ke dunia timur sekaligus, dan seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani menggoda hatinya untuk dibersihkan. Sulaiman berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun
1529 Masehi. Kemajuan Turki Utsmani di bidang militer sangat luar biasa, tidak tertandingi oleh daulah manapun. Tetapi bukan itu saja yang diikuti pula kemajuan di bidang lain. Para sultan daulah Utsmani yang pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan wilayah yang sangat luas. Hal ini tentu karena didukung antara lain faktor militer yang kuat dan tangguh. Untuk pertama kali dalam Islam, kekuatan militer diorganisir dengan baik dan teratur, terutama ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Mereka memiliki tentara yang sudah terorganisasi dengan baik. Di samping Yeniseri, ada lagi pasukan militer Turki Utsmani dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut pasukan militer Tahijah. Angkatan laut pun dibenahi karena sangat diperlukan dalam ekspansi. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Sultan Salim II pengganti Sultan Sulaiman, terjadi perperangan antara angkatan laut Turki Utsmani dengan angkatan laut Spanyol di Selat Lepanto. Dalam pertempuran itu, Turki Utsmani mengalami kekalahan sehingga Tunisia dapat direbut musuh. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani ini, diantaranya yang pertama, wilayah kekuasaan yang luas rumit menyusun administrasi negara. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat Asia, Afrika, Eropa. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Sepeninggalan Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Mustafa Kemal Atatürk yang tampil sebagai sultan terakhir. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.